Makan itu terbaik siang hari, maka Islam mengajarkan supaya makannya baik, supaya tubuhnya siap dengan enzim, maka Rasulullah mengajarkan namanya apa? Tidur siang. Jadi sebelum, katakanlah Anda makan jam 1 nih, setengah 12 tidur dulu untuk mengistirahatkan enzim. Dan Nabi mengatakan apa? Tidur siang itu adalah untuk persiapan malam hari. Airnya jangan dibuang, diminum ya mulai sekarang ya. Maka tidur siang. Itu biasakan tidur siang mulai sekarang. Berapa lama? Jangan lebih dari 30 menit. Jangan lebih dari 30 menit. Ibu-ibu dokter Hiromisinya salah satu dokter pencernaan di Amerika dikatakan tidur siang itu perannya salah satunya adalah untuk menguatkan fungsi jantung, kata beliau begitu. Ya. Jadi mulai sekarang bagaimana pola-pola itu Anda kerjakan. Air kelapa. Lalu kelapa mudanya buat yang masih muda. Karena kelapa muda bagus untuk detox. Kelapa tua bagus untuk mikronutriennya, bagus untuk orang-orang dengan tadi kalau kita membahas tentang ini sedikit lagi. Lalu santannya artinya mulai sekarang kalau Anda lemes, kalau teman-teman lemes. Jadi konsep ini bisa kita pakai tiap hari. Jadi kenapa orang puasa, apa hikmah Nabi SAW ketika berbuka puasa, beliau SAW memakan minuman buat menguatkan jantung. Karena kurma kategorinya apa? Santan itu jangan dipanaskan. Pertama di kategori prebiotik. Kenapa kurma itu prebiotik? Yang pertama. Yang kedua, santannya. Kurma mengandung glukosa. Gitu ya. Lagi lemes-lemesnya. Kita termasuk juga nanti coba sore ya. Bagus. Apa yang terjadi? Yang terjadi kemudian adalah hari ini pengen nyobain nanti beli kurma. Apa tuh namanya? Lalu kurmanya di blender sama air kelapa. Sehingga kita lebih berani ketika berpuasa. Tapi beda ceritanya kalau seandainya Anda sahur tidak menggunakan kurma. Kalau nggak disaring Anda tunggu aja. Ya. Kenapa tidak menggunakan kurma? Boleh nggak pakai kurma? Boleh, tapi kurma jangan banyak-banyak. Satu hari kalau boleh saya sarankan, terutama ibu-ibu yang mau promil ya. Promil itu blender sama kurma. 3 ini Anda makan boleh tiap hari. Madu 1 sendok makan, zaitun 1 sendok, madu 1 sendok makan, zaitun 1 sendok makan, kurma 7 butir. Makan tuh mulai sekarang. Kurma mungkin yang bok kecil. Kurma prebiotiknya, madu asam aminonya, zaitun lemaknya, udah cukup. Kemudian kenalilah bos sekalian. Jadi 3 ini aja Anda makan tiap hari, itu jadi, perut kita akan sangat merasa ada dua jenis ramuan atau satu jenis ramuan yang itu. Saya sendiri takjubnya karena memang dahsyat banget kerjanya. Isinya sebenarnya simpel banget. Dan isinya kunyit. Jadi gini. Yang kedua serai. Kalau kita bahas tubuh kita, yang jadi tadi saya katakan perut ya. Jadi kita bahas perut. Perut itu ada kuncinya ada 2. Yang pertama tadi apa? Prebiotik sama prebiotik. Indonesia kaya nggak dengan itu? Kaya banget. Ya. Salah jadi, satu probiotik yang paling baik di Indonesia namanya kecil, apa? Slice tipis gitu, and then dimasukkan ke air panas, kasih serai. Makanya acar ya. Kasih serai, kemudian setelah agak sedikit itu kan ini, kan? dimasukin jeruk nipis. Asin itu pakai apa? Pakai gula, pakai garam. Kasih madu. Lalu muncullah biotik. Banyak yang hamil. Gitu. Itu sebabnya kimchi itu salah satu makanan fermentasi di Korea. Itu diakui dunia sebagai world healthiest food. Terus nanti yang sudah tua gitu. Gimana jadi hamil juga? Jadi saya punya makanan lain yang juga tidak kalah sehatnya. Ada karena apa? 3 jenis bahan tadi itu mengandung antioksidan yang luar biasa. Bapak-bapak kalau minum itu juga lihat. Ada glukosanya ada. Insya Allah nanti kalau Anda misalkan luar biasa. Sampai nanti istrinya akan mengatakan seperti perutnya lagi bermasalah sebenarnya salah sepotong kecil tape itu bagus banget. Di samping tempe juga bagus. Tempe itu juga probiotik. Papa harus berbagi kebahagiaan ini. Jadi yang pernah saya share di mana di IG kemarin itu, ketika prebiotik ketemu probiotik, maka bahagianya luar biasa mereka. Sudah ada nyobain belum? Tempe, jus sama kurma. Nikah lagi maksudnya. Enak Pak. Jadi tadi apa? Kunyit. Kok nyeleneh gini ya? Begitulah nyeleneh. Malah mau tidur minum jahe sama pandan. Jadi ketika tempe ketemu kurma, maka jadi Anda harus punya ramuan atau prebiotik sama probiotik dan gak usah makan banyak-banyak. Jadi pagi-pagi sarapan udah cukup sebenarnya. Kenapa? Kurma prebiotik kan. Ada gula nggak? Ada. Tempe probiotik kan fermentasi, ada protein, ada. Madu udah cukup. Jadi ketika kurma ketemu tempe harus ada makanan-makanan begini yang masuk ke badan. Maka bapak-bapak kalau Anda kerja sekarang di rumah coba dibikin infusan. Yang ngomong saya. Dan infusan bapak sekalian khusus ibu-ibu nih. Ya, time out. Lupa pula. 1 menit lagi. Infusan, hati-hati dengan beberapa jenis rempah. Contoh, kayu manis. Jadi ketika tempe ketemu gula darah dengan cepat. Itu the best. Dan makan tempe itu paling baik atau dalam kondisi tempe yang mentah. Pakai kayu manis, habis minum itu sarapannya stop. Kemungkinan gula darah Anda turun. Kok aneh begini? Coba aja kerjain. Jadi nanti setiap seminggu aja sayuran atau rempah itu atau rempah badannya jauh lebih sehat. Punya karakter sendiri. Ilmu begini emang gak diajarin punya di sana. Karakter, fakultas gak diajarin. Saya belajar sendiri gitu. Jangan kita. Mencoba merangkum jadi kalau memang gak cocok jangan makan.
konsep Islam dan bagaimana Banyak pertanyaan. sains menjelaskan tentang itu. Dimakan. Jadi nanti pagi-pagi, Dan mulai sekarang, apa yang Anda kerjakan? pahamilah Yang Anda kerjakan tubuh pagi-pagi, Anda, komunikasilah tubuh Anda Anda, minum berkomunikasilah teh dengan tubuh Anda lebih Apa tuh sering contohnya dan apa? lebih intens. Ketumbar, kayu manis, jahe Kalau lagi juga sakit, termasuk jangan rempah, langsung atau minum mungkin obat. teh Herbal kunyit sekalipun gitu kan. nggak usah. Boleh Mungkin Anda butuh dikasih air istirahat. panas, habis Mungkin itu Anda makan butuh apa? tidur. Makan kurma, 3 butir Mungkin aja. Anda cuma butuh air putih. Mungkin Anda butuh Oh, cuma jangan air hangat. banyak. Mungkin cuma butuh Lalu madu. habis itu Anda makan tempe. Gak usah langsung. Jadi makan nyambilnya obat. tempe sama Apalagi kurma. nanti ya. Tempenya Terakhir. diapain? Mentah. Terakhir. Kenapa saya lebih sarankan mentah? Karena ada Banyak satu orang bilang, ilmu, bukan satu. herbal itu kerjanya protein itu lama. rusak dengan pemanasan. Jadi sebenarnya Baik, orang saya yang ceritakan makan rahasianya. telur di dadar, Dalam satu kunyit proteinnya itu sudah rusak, sekalian, tapi banyak gizi sekali tetap bahan ada ya. aktifnya. Protein Dan bahan aktif proteinnya pada sudah kunyitnya atau namanya rempah yang denaturasi. itu, apa Jadi namanya, antara telur kuantitinya yang itu mentah dikit banget. sama telur yang 0,00 diceplok, sekian gitu. kesehatan yang Tapi banyak dia. Satu kunyitnya mungkin sekitar tempe 10, kan 20 protein. jenis bahan aktif Digoreng di sini, selain kurkuminnya. rusak nggak? Maka Rusak. ketika orang itu Makanya makan sakit, tempe itu lebih baik. ketika orang itu sehat dalam Berarti kondisi kalau sehat, kita makan tempe si digoreng nggak ada bahan-bahan gizi tadi itu sama lain, patroli. tetap ada, cuman sebagian besar Membersihkan. proteinnya udah rusak, Ginjal denaturasi dibersihkan, namanya. lambung Maka dibersihkan, dipanasin. darah dibersihkan. Jadi makan tempe itu Oke? bagusnya gimana? Dalam kondisi sehat, Jangan maka mentah. tubuhnya sudah terbiasa dengan Iya. ini. Dan dalam kondisi dia sakit, orang itu sakit, maka beliau ini kerjanya spesifik. Kalau yang tadi membersih-bersihkan, yang ini langsung dia perannya memperbaiki kondisi tak seimbang. Maka sering saya sampaikan, kalau Anda sudah biasa hidup sehat, jangan di cheating. Ya, sebab apa? Nanti imbasnya apa? Imbasnya kalau sering banget cheating, dia tidak akan bisa banyak berperan. Contoh, kalau saya pusing kadang-kadang saya cukup minum jahe, kasih madu, kasih garam sedikit, sudah hilang pusingnya. Karena badannya relatif bersih dan si jahenya tadi langsung bertugas di tempatnya gitu. Paham maksudnya ya? Seperti itu. Jadi kalau sudah biasa hidup sehat, jangan jangan dibiasakan untuk tidak sehat. Ya. Kita perlu menciptakan kebiasaan-kebiasaan sehat setiap hari, seperti itu. Bagaimana cara promil untuk pasangan yang sudah 2 tahun belum dikasih momongan? Ada tulisan saya di feed, hashtagnya promil JSR 1234. Silakan dibaca. Bolehkah sedang promil konsumsi tempe? Gak apa-apa, asal tempenya sehat. Karena tempe kan probiotik. Saya juga pernah bertanya juga ke teman saya, seorang dokter kandungan. Dia bilang sini kan, karena saran dari dokter kandungan tidak boleh konsumsi produk kedelai dan turunannya. Kedelai bukan tempe. Kalau kedelai ya, tempe kan fermentasi. Beda ya. Maka kemarin Bapak Ibu ada sempat baca tulisan saya tentang obat buat kolitis. Ya, itu kan ada kefir. Banyaknya banyak yang sakit. Kefir itu kan dari susu. Ya. Sedangkan memang di beberapa kajian saya bilang susu, ya, terutama dairy product itu sebaiknya jangan terlalu sering dikonsumsi. Ya, kecuali memang organik ya, organik susunya organik atau susu sapinya organik, nggak masalah. Al-Quran dan hadis memang jelaskan tentang itu. Ya, tapi kita butuh itunya, apa tuh namanya, susu yang sehat. Silakan makan tempe nggak apa-apa, karena tempe kan fermentasi. Kalau kedelai mungkin perlu dikurangi. Apakah obat untuk sakit polip di rahim? Yang tadi bisa itu, yang kunyit, serai sama jeruk nipis. Ya, sama gini Bu, Pak. Kalau Anda mau ngobati diri Anda, ada satu kalimat begini: if you want to cure someone, kalau Anda pengen ngobatin seseorang atau diri kita, ask them to stop what make them sick. Suruh mereka menghentikan apa yang bikin masalah gitu loh. Sekarang gimana mau sehat, pagi siang malam gak ada perubahan di makanannya. Sayangnya, ya, kita kalau mungkin berobat gitu kan, baik ke dokter atau mungkin ke herbalis sekalipun, kadang-kadang tidak ada nasihat-nasihat berhubungan dengan nutrisi. Sedangkan sekarang, saya lagi kebetulan ini lagi ada case yang saya tangani juga sama guru saya juga, karena case-nya cukup berat. Ada seorang anak-anak umurnya 8 tahun atau 9 tahun gitu, badannya itu seperti lumpuh, gak bisa gerak. Itu ternyata sekarang ada pemeriksaan. Jadi pemeriksaan untuk ngecek gen mana yang bermasalah. Itu ada. Ya, namanya nutrigenomic test. Jadi nanti ketahuan gen mana yang rusak, yang bermasalah, nanti dari situ, dari yang rusak-rusak tadi itu nanti kita coding. Codingnya itu maksudnya dicari dari bahan baku sumber sayuran, buah atau apa segala macam yang menyesuaikan bisa untuk bahan baku perbaikan gen tadi, itu bisa. Namanya nutrigenomic test. Gitu, bisa. Makanya hati-hati banget bagi Anda yang maaf belum menikah, ya.
Jangan sampahi badan, sebab nanti gennya ketika ketemu dengan pasangannya, kalau sudah sama-sama codingnya bermasalah, sudah sama-sama cacat gennya, susah punya anak, serius. Jangan nyampah mulai sekarang. Jadi kalau kita sekarang mau berpikir bagaimana menciptakan generasi emas Islam yang sehat-sehat ke depan, Bapak Ibu juga di rumah mulai sekarang jangan berikan makanan atau asupan yang tidak sehat ke keluarga. Jangan. Dan Anda harus ngasih contoh. Ya. Saya pernah, anak saya yang terakhir itu umurnya 2 tahun. Saya tidak tahu ini anak dapat ilham dari mana. Dia sekarang bisa makan tempe mentah. Mungkin karena bapaknya, ayahnya sering ngomong tempe gitu kan. Allah kasih ilham sama dia untuk makan tempe, dan dia makan dengan sangat lahap. Ada lagi satu anak saya, anak yang ketiga, itu pernah satu malam saya makan semangka. Semangka itu saya buka gitu kan, saya belah tengahnya, lalu saya makan, saya kerok aja pakai sendok. Paginya, siangnya di pulang sekolah, dia melakukan hal yang sama. Terus ditanya sama ibunya, kenapa kamu makan semangka seperti itu? Karena ayah semalam makannya begini. Itu kan namanya coding, ya.